Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 9 akan menjelaskan atau mempresentasikan materi mengenai fiksi. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kepada kalian pemateri yang akan menjelaskan. Apa itu fiksi? Adapun pemateri pertama yaitu Ayu Natasha, yang kedua adalah Aisyah Umaira, dan ketiga adalah Nur Mahanayani. Baiklah, selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok 9 pemateri pertama, Ayu Anastasia. Saya persilahkan. Saya pemateri pertama, Ayu Anastasia, akan menjelaskan materi pertama yaitu pengertian fiksi. Adapun materi pertama yang saya akan jelaskan yaitu tentang fiksi. Fiksi adalah hasil dari imajinasi atau khayalan penulis yang tidak selalu didasarkan pada kejadian nyata. Tujuan fiksi. Tujuan fiksi adalah untuk menghibur pembaca melalui cerita rekaan sekaligus menyampaikan pesan moral, mengunggah emosi dan merangsang imajinasi dan memberikan wawasan tentang kehidupan kita. Definisi fiksi, lebih dari sekedar khayalan. Adapun 3 definisi menurut fiksi. Pertama, definisi sintaksis. Fiksi merujuk pada sekumpulan tentang dengan ciri-ciri tertentu. Kedua, yaitu definisi sematik. Fiksi ini menyatakan sifat suatu objek yaitu rekaan, dan yang ketiga yaitu karya naratif. Maksud karya naratif ini prosa atau tidak menunjukkan kebenaran faktual. Karya fiksi didefinisikan sebagai karya yang menciptakan tentang suatu yang terjadi bersifat rekaan, namun tetap memiliki makna mendalam. Materi berikutnya yaitu fiksi. Fiksi mencerminkan kehidupan dan tanggung jawab. Yang dimaksud dari ini yaitu karya fiksi mengangkat sebagai masalah kehidupan manusia, baik dengan lingkungan, Tuhan, sesama maupun internal individu. Menurut Nugroho 2018, fiksi adalah hasil dialog, reaksi, dan renungan pengarang terhadap lingkungan kehidupan. Fiksi tidak boleh dianggap sebagai hasil imajinasi semata, melainkan berasal dari penghayatan dan pemikiran mendalam tentang makna hidup dengan kesadaran dan tanggung jawab. Materi berikutnya yaitu tentang kekuatan imajinasi dalam fiksi. Yang dimaksud dalam kekuatan imajinasi dalam fiksi ini ada 3, yaitu 1. Berpikir kreatif. Maksud berpikir kreatif ini yaitu imajinasi mengacu pada konsep berpikir kreatif untuk menciptakan bacaan dan menghasilkan sesuatu. Kedua, proses aktif. Proses aktif ini yaitu individu aktif berpikir untuk memahami, mengkritis, menganalisis, dan menyintesis. Ketiga, yaitu menghasilkan karya. Menghasilkan karya yaitu dalam sastra, imajinasi menghasilkan karya sastra, teks kesastraan, dan berbagai genre baru. Produk yang dihasilkan melalui kerja bereaksi dan imajinasi disebut sebagai karya kreatif yang berpegang pada unsur kreatif dan imajinatif. Selanjutnya yaitu fiksi melalui kebenaran dan melampaui fakta. Yang dimaksud dari ini yaitu fiksi tidak perlu menunjukkan kesesuaiannya dengan fakta. Contohnya dalam kasus pembunuhan untuk mempertahankan diri. Tetapi fiksi bisa membebaskan pembunuh karena alasan manusiawi. Pembaca mungkin menerima situasi fiksi sebagai kebenaran yang seharusnya terjadi, bahkan merasa puas dengan pembalasan yang adil. Berikutnya adalah kritis dalam membaca fiksi. Meskipun fiksi menawarkan kebenaran alternatif, pembaca harus tetap memiliki sikap kritis, karena sikap kritis ini penting untuk memahami karya dengan lebih baik. Fiksi lebih tinggi dari sejarah. Aristoteles menyatakan bahwa sastra lebih tinggi dari filosofis daripada sejarah. Sejarah terbatas dari peristiwa yang sudah terjadi dan fakta, sementara sastra berbicara tentang hal-hal yang mungkin terjadi, meskipun tidak secara empiris, serta hal-hal bersifat universal dan hakiki. Fungsi fiksi. Fiksi membantu memahami pengalaman manusia melalui representasi imajinatif yang terorganisasi. Ia memungkinkan pembaca memasuki dunia yang dibangun melalui simbol dan alur sistematik. Dampak fiksi dalam pemberdayaan dan pelestarian. Fiksi memperdayakan pembaca secara efektif dan kognitif, melatih mereka menafsirkan, menyimpulkan, dan mengelola makna. Ini meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti analisis dan interpretasi. Baik, materi berikutnya akan disampaikan oleh Aisyah Umaira.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis fiksi. Fiksi merupakan karya naratif yang diciptakan dari imajinasi penulis. Terdapat beberapa jenis fiksi yang masing-masing memiliki karakteristik unik dan dapat menarik minat para pembaca. Yang pertama adalah novel. Novel merupakan karya naratif ataupun karya fiksi yang panjang dengan plot ataupun alur dan karakter yang kompleks. Adapun contoh dari novel, yang pertama ada novel romantis. Ialah novel yang menceritakan hubungan antar karakter utama yang sering melibatkan percintaan serta emosi yang kuat. Yang kedua ada novel petualangan. Ialah novel yang menceritakan tentang eksplorasi dari tantangan fisik yang biasanya diiringi dengan misi berbahaya. Selanjutnya ada novel misteri. Ialah novel yang menampilkan teka-teki ataupun kejahatan yang perlu diselesaikan ataupun dipecahkan, biasanya penuh dengan intrik dan kejutan. Selain dari novel romansa, petualangan, serta misteri, terdapat juga beberapa novel yang dapat membawa kita ke dunia lain seperti dunia fantasi, masa depan ilmiah, ataupun kita kembali ke masa lalu yang kaya akan sejarah. Kemudian ada novel fantasi. Ialah novel yang menggambarkan dunia imajinatif yang biasanya disertai dengan sihir, makhluk mitologi, ataupun dunia alternatif. Kemudian ada novel sains fiksi. Ialah novel yang menceritakan mengenai konsep ilmiah baru ataupun sebuah teknologi yang lebih maju yang biasanya dilatar belakangi oleh masa depan ataupun di luar angkasa. Kemudian ada novel sejarah. Ialah novel yang menceritakan periode sejarah dengan detail yang akurat serta diiringi dengan tambahan karakter-karakter fiksi yang terdapat dalam suatu peristiwa penting. Selanjutnya, jenis fiksi yang kedua ada cerita pendek atau yang biasa kita kenal dengan cerpen. Nah, cerpen ini merupakan karya fiksi yang lebih pendek dari novel, yang biasanya hanya berfokus pada satu konflik ataupun masalah ataupun tema utama yang biasanya seringkali mengenalkan tokoh ataupun karakter dalam rentang waktu yang singkat ataupun terbatas. Adapun contoh dari cerpen, yang pertama ada cerpen realis. Ialah cerpen yang menceritakan kehidupan sehari-hari ataupun pengalaman manusia secara realistis. Kemudian yang kedua ada cerpen romantis. Ialah cerpen yang menampilkan elemen-elemen percintaan yang melibatkan hubungan asmara atau cerita cinta yang mengharukan. Kemudian ada cerpen misteri. Ialah cerpen yang menampilkan teka-teki yang perlu dipecahkan yang bisa penuh dengan kejutan dan ketegangan. Selanjutnya ada cerpen fabel ataupun moral. Ialah cerpen yang menceritakan kisah hewan yang berperilaku seperti manusia dengan pesan moral ataupun pelajaran yang biasanya setiap karakter yang ada mewakili nilai-nilai tersebut. Kemudian ada jenis fiksi yang ketiga, yaitu cerpen grafis. Ialah cerita pendek yang menggabungkan teks dan gambar untuk menyampaikan cerita sehingga tercipta bentuk naratif yang unik serta menarik. Adapun contoh dari cerpen grafis, yang pertama ada novel grafis. Ialah cerita panjang yang disampaikan dalam format grafis yang mencakup elemen-elemen seperti plot, karakter, dan tema yang kompleks, tetapi tetap disampaikan dalam bentuk gambar dan teks. Kemudian yang kedua ada comic strip. Ialah cerpen grafis yang terdiri dari beberapa panel ataupun frame yang disusun dengan bentuk horizontal maupun vertikal yang biasanya ditampilkan karakter berulang dalam situasi lucu ataupun menarik. Kemudian yang terakhir ada webcomic. Ialah komik yang dipublikasikan secara online melalui situs web ataupun media sosial dan dapat memiliki berbagai genre. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi webcomic ini tuh dapat kita unduh di smartphone kita ataupun dari device yang lain. Materi terakhir akan dijelaskan oleh Nurma Handayani. Unsur-unsur fiksi. Menurut Robin Starton, karya sastra memiliki unsur intrinsik dan ekstrinsik yang saling berhubungan.
Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun karya fiksi sehingga dapat menjadikan sebuah karya sastra. Unsur intrinsik meliputi tema, tokoh, penokohan, alur, latar, amanat, sudut pandang, dan gaya bahasa. Pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide dasar yang mendasari seluruh cerita. Tema bisa berupa cerita, perjuangan, pengkhianatan, keberanian, atau nilai-nilai kehidupan lainnya. Kedua, tokoh adalah individu yang berperan dalam cerita. Tokoh biasanya menjadi pusat perhatian dan memahami konflik-konflik penting dalam cerita. Tokoh terbagi-bagi ada tokoh utama dan bantu. Bantu ialah tokoh pembantu dalam sebuah karya fiksi. Biasanya sangat beragam, tapi peran mereka sama-sama untuk mendukung proses pengembangan diri dari tokoh utama. 3. Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan watak tertokoh dalam cerita. Karakter bisa digambarkan sebagai baik, jahat, pemberani, licik, pemalu, dan lain-lain. Penokohan bisa ditunjukkan melalui dialog, tindakan, atau tanggapan tokoh lain. 4. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita. Alur terdiri dari tahap seperti pengenalan, munculnya konflik, klimaks, pelarayan, dan penyelesaian. Alur bisa bersifat maju atau mundur atau bisa juga campuran. 5. Latar atau tempat bisa juga waktu atau suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Latar yang kuat akan mendukung keutuhan cerita dan memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca mengenai situasi yang dihadapi tokoh. 6. Amanat adalah pesan moral atau nilai kehidupan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita. Amanat bisa disampaikan secara tersurat maupun tersirat tergantung gaya penyajian pengarang. 7. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Sudut pandang bisa berupa orang pertama, aku atau saya, orang ketiga serba tahu atau dia atau mereka, atau orang ketiga terbatas atau fokus pada suatu tokoh saja. 8. Gaya bahasa adalah cara pengarang menggunakan bahasa untuk mengekspresikan ide-ide dalam cerita. Gaya bahasa bisa meliputi diksi, majas, dan struktur kalimat yang membentuk keunikan serta keindahan narasi. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah karya fiksi sebagai unsur yang secara tidak langsung memengaruhi bangunan karya fiksi melalui hal-hal yang di luar fiksi. Artinya, unsur intrinsik merupakan unsur pembangun karya fiksi yang tidak menjadi bagian di dalam karya fiksi. Unsur ekstrinsik karya fiksi meliputi pertama, kepercayaan pengarang. Kepercayaan ini bisa berupa nilai-nilai yang dianut pengarang, seperti agama, budaya, atau ideologi. Kepercayaan ini sering terjamin dalam cara pengarang menggambarkan tokoh konflik maupun penyelesaian masalah dalam cerita. Kedua, kondisi masyarakat. Pada saat pembuatan karya fiksi biasanya tak lepas demi konteks sosial zamannya. Misalnya seperti perlawanan, situasi, politik, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat yang saat itu memengaruhi isi dan sudut pandang cerita. Ketiga, alasan kenapa karya fiksi dibuat. Setiap karya fiksi dibuat dengan tujuan tertentu, bisa sebagai kritik sosial, untuk menghibur, atau sebagai bentuk eksperiensi pribadi. Mengetahui motivasi ini membantu pembaca memahami makna yang lebih dalam dari cerita. Keempat, kondisi fisiologi pengarang. Keadaan emosional dan mental pengarang saat menulis cerita bisa memengaruhi suasana dan konflik yang hadir. Misalnya, pengarang yang sedang mengalami kehilangan mungkin akan menulis cerita yang lebih melankolis dan penuh refleksi. 5. Cara pandang pengarang terhadap kehidupan. Nilai, pemikiran, keyakinan, atau sikap hidup yang dianut pengarang
yang kemudian memengaruhi bagaimana cerita fiksi itu dibentuk, baik dari segi alur, karakter, konflik, maupun pesan moral lainnya. Misalnya, jika pengarang memandang bahwa hidup adalah perjuangan, maka ceritanya bisa penuh konflik dan semangat pantang menyerah. Contoh-contoh fiksi dalam sebuah perjalanan melalui narasi. Fiksi adalah cerminan imajinasi manusia atau sebuah kanvas tak terbatas untuk cerita, karakter, dan dunia. Dari novel epik hingga komik strip yang jenaka, fiksi menawarkan berbagai bentuk untuk mengaspal emosi, peluangan, dan ide-ide kompleks. Berikutnya adalah contoh novel dalam kisah panjang penuh makna. Adapun yaitu contohnya romantis, ayat-ayat cinta. Kisah cinta ini liku emosi Fahri di Mesir di Indonesia. Kedua yaitu petualangan atau judulnya Laskar Pelangi yang menceritakan perjalanan 11 anak Belitung mengejar pendidikan dan impian. Dan ketiga yaitu misteri, judulnya yaitu Negeri Para Berdebar yang menceritakan tentang Johan memecahkan teka-teki kejahatan, komparasi, dan konspirasi. Novel adalah bentuk yang paling luas, memungkinkan pengembangan karakter dan plot yang mendalam. Setiap genre menawarkan pengalaman membaca yang unik, dari romansa yang mengharukan hingga misteri yang menegangkan. Cerita pendek. Cerita pendek biasanya formatnya yang ringkas, mampu menyampaikan pesan yang kuat dan emosi yang mendalam dalam waktu singkat. Contohnya seperti Realistis yang berjudul Kemarau. Isinya tuh konflik batin dan domestik dalam keluarga di tengah cuaca yang panas, merepresentasikan kehidupan sehari-hari. Seperti Misteri yang berjudul Matinya Seorang Pencuri yang berkisahkan ketegangan dan teka-teki seputar seorang pencuri yang tertangkap dan peristiwa misterius yang mengikutinya. Seperti Romantis yang berjudul Kisah Cinta Sementara yang berkisah dinamika hubungan asmara yang intens, rumit, dan penuh gejolak emosi antara dua karakter utama. Berikutnya Fable atau Moral yang berjudul Kancil Mencuri Timun, berkisahkan pesan moral tentang kecerdikan yang salah gunakan dan konsekuensi perbuatan si kancil. Adapun cerita pendek mengenai grafis. Cerita pendek grafis menggabungkan kekuatan visual dan narasi untuk menciptakan pengalaman pembaca dan yang dinamis dan menarik. Seperti contoh novel grafis Shizuki yang berjudul Bushin no Jutsu, menceritakan petualangan kompleks Shizuki dengan plot dan tema berlapis, disampaikan melalui gambar dan teks. Seperti komik strip dari Pak Berry yang mengisahkan karakter Pak Bei dalam situasi lucu dan satiris sehari-hari yang disusun dalam beberapa panel. Berikutnya bagian fiksi ialah webcomic. Webcomic adalah bentuk fiksi grafis yang lahir di era digital, menawarkan aksesibilitas dan interaksi yang unik bagi pembaca. Seperti Mickey oleh A.I.C. Pandu yang berkisahkan awalnya komik strip populer yang dipublikasikan online menampilkan karakter berulang dalam situasi humoris. Aksesibilitas global ialah webcomic webcomic dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia, memperluas jangkauan cerita dan seniman. Berikutnya interaksi komunitas yang menceritakan seringkali memungkinkan interaksi langsung antara pembaca dan kreator melalui komentar dan forum. Sekian penjelasan dari kelompok 9 yang membahas tentang fiksi. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.